Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Radot Valen Channel. Beberapa hari ini gua nggak post karena itu nyiapin workshop dan it takes to tango. Nggak itu karena makan banyak waktu banget, pikiran, dan thank God semuanya berjalan dengan lancar. Itu semua berkat bantuan juga dari teman-teman semua yang udah mensupport, baik yang jadi participants maupun juga yang kasih komen ke kita dan lain sebagainya. Buat yang belum pada ikutan, next kita akan bikin lagi yang bulanan dan juga nanti yang tahunan, jadi teman-teman masih bisa ikut kesempatan. Dan gara-gara workshop itu, jujur gua nggak nonton semua match di week yang pertama di liga apapun itu ya, tapi tetap mantau dari orang-orang yang gue follow, tetap mantau dari yang muncul di timeline gue dan komen-komen yang ada ya. Yang jelas hasil yang unpredictable but it's predictable before juga adalah Arsenal malah kalah lagi setelah berapa tahun ya di partai pertamanya Liga Inggris begitu dulu. Terus Manchester City juga kalah lagi dan masing-masing memunculkan isu-isu yang baru. Kalau dari liga lain itu juga Braithwaite ya membuktikan dirinya gitu. Tapi di konten ini gue mau ngomong tentang Arteta ya, gue mau ngomong tentang Arteta, Mikel Arteta, pelatih yang satu ini memang bisa dibilang sekarang semakin banyak pressure-nya dan semakin dipasrahkan oleh para fansnya kalau dia memang belum punya kapasitas untuk membawa Arsenal lebih lagi, sehingga banyak pendukung Arsenal yang udah gak menaruh harapan lah bagi Arsenal di musim ini. Bahkan gue nge-kick Justin sama Panji. Kalau urusan taruhan gue bilang gini aja deh, Panji pegang MU 4 besar, Justin pegang Arsenal 4 besar. Panji gobloknya tuh masih aja mikir-mikir. Nah, Justin pinternya dan emang dasar kacrut gitu ya, dia nggak mau langsung bilang itu, sama aja orang udah siap ngasih duit gitu, jadi atau sudah siap kalah gitu, karena apapun taruhannya itu mah gue udah pasti kalah, kata si Justin gitu kan. Kita tahu mereka tentu nggak pakai duit ya, biasanya tiketnya tuh nggak jauh-jauh lah, Amerika gitu, New York. Jadi ternyata nggak mau gitu. Jadi fans Arsenal pun ya memang udah nggak menaruh harapan gitu kan. Tapi setelah gue baca buku beberapa manajer, dan yang baru-baru ini gue bacakan Roy Keane ya, bagaimana dia menceritakan dalam tanda kutip kisah sebagai manajernya tuh di Sunderland, di Ipswich, di asistennya Aston Villa, lalu juga asistennya Ireland, bahwa ya bagi manajer, karena di sana pelatih juga mengurusi masalah manajemennya, mereka katanya ada di posisi paling bawah dalam urutan prioritas, sementara tekanan ada di paling atas. Jadi ada ungkapan di sana pelatih itu seperti ini. Yang pertama itu adalah pemilik klub, owners. Yang kedua adalah BOD, Board of Directors, direktur-direkturnya. Baru kemudian juga manajemen, dari BOD masuk ke manajemen, level-level di bawahnya. Baru kemudian players dan fans, jadi ada kekuatan dari pemain dan juga penonton. Dan yang terakhir itu adalah baru manajer. Jadi diungkapkan seorang Roy Keane yang begitu orang ngomongnya ceplas-ceplos gitu, juga nggak pedulian, tapi dia bisa merasakan pada saat dia jadi manajer ternyata nggak semudah itu. Dia menceritakan bagaimana dia sudah membawa Sunderland naik ke yang tadinya cuman hampir degradasi lagi di Championship, tapi akhirnya malah dia bawa juara, kemudian lolos. Habis itu dia cukup bertahan doang di musim pertamanya di Premier League, habis itu belum naik juga, dipecat gitu. Jadi Arteta bisa dibilang ini juga nggak bisa disalahin banget ya menurut gue gitu, karena sebuah tim yang sudah dilatih oleh pelatih yang sangat berprestasi dan sudah sangat lama, ternyata itu sangat berpengaruh dengan mentalitas dan juga dengan keadaan tim. Kita ngomong United sekarang setelah sekian lama ditinggal Ferguson mulai ada di atas, dan
yang udah mencoba menggantikan tuh nggak kaleng-kaleng orang-orangnya. Duit yang udah keluar tuh nggak kaleng-kaleng keluarnya. Tapi tuh sampai sekarang belum ada gelar, baru ya bisa peringkat 2. Kemudian juga mulai diunggulkan gitu ya. Tapi belum gitu. Dan ya apalagi Arteta gitu menurut gue. Arsenal setelah Wenger ya bisa dibilang ganti pelatihnya kan bukan yang kayak United gitu loh, yang jor-joran segala macam gitu. Sebelum Arteta juga kan si Emery kan ya memang spesialis Europa League gitu, tapi bukan yang juga sosok gede yang kayak ada Mourinho, ada Van Gaal, ya paling Moyes enggak ya gitu, tapi di United gitu. Jadi berarti memang ada satu yang ya emang ditinggalin Wenger, yang lobang gede, yang sayangnya sekarang tuh PR itu ada di Arteta gitu. Dan Arteta kan menurut gue nih, kalau sekarang dua pelatih yang sekarang ini ngetren kan, satu dia nggak terlalu jago dalam ngelatih, tapi dia punya nama besar di tim itu, atau dia punya nama besar sebagai pemain, sehingga pemain tuh jadi respect. Dia punya pengalaman yang bisa dibagi, dia punya wibawa yang bisa dia kasih di dressing room. Atau pelatih yang nggak berpengalaman sebagai pemain atau nggak sukses sebagai pemain, tapi dia akademisi pelatih yang memang pinter banget gitu. Jadi orang yang tokoh-tokoh yang kita kenal memang sebagai pelatih, bukan karena sebagai mantan pemain atau legendnya pemain. Dan yang di luar kebiasaan tentu adalah dia juga legend sebagai pemain, dia juga legend sebagai pelatih gitu. Tapi ini kita nggak usah lah. Nah, Arteta kan kita tahu dia benar, dia pernah di City ya, terus di Arsenal cukup lama, dan perannya ya sama Everton ya. Jadi dia bisa gue bilang ya sebagai pemain yang nggak tokoh-tokoh banget gitu, nggak bintang-bintang banget, tapi gue lihat memang dia bakatnya kayak, terus kemudian jadi ngelatih gitu, karena dia langsung setelah dia cabut langsung jadi asisten kan, sampai akhirnya diangkat sama Arsenal gitu. Nah, untuk ukuran dewa gitu itu belum bukan Arteta gitu. Kenapa nggak Ian Wright gitu, kenapa nggak Tony Adams atau Paul Merson sekalian tuh yang pada jadi pandit-pandit sekarang, yang menurut gue lebih dewa gitu loh daripada sosoknya si Arteta gitu. Jalur akademisinya Arteta bagus untuk jadi pelatih, tapi kayak bukan sekarang untuk beban seberat ini ditinggalkan oleh seorang Arsene Wenger. Kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi dengan board of directornya, pemain-pemainnya juga udah nggak ada peninggalan yang dulu, sehingga mentalitas yang dimiliki Arsenal selama itu emang udah nggak ada. Makanya Paul Merson kan bilang, salah seorang legendnya Arsenal kemarin sebagai pandit, gue tuh takut lihat penampilan Arsenal kemarin katanya. Tapi ini sarkas, karena kata dia tuh gue takut lihat penampilan Arsenal kemarin karena nggak ada lagi tim, takutnya nggak ada tim yang lain yang menakuti Arsenal. Karena mereka seperti kayak menghadapi Arsenal sekarang tuh kayak, oh Arsenal ya udah ya kita bisa menang gitu. Sementara dulu zamannya dia di Premier League ya orang ngadepin Arsenal mikir, waduh Arsenal nih. Itu zamannya Merson, kemudian juga turun ke zamannya Bergkamp, Overmars juga orang masih begitu. Zamannya Thierry Henry, Pire ya masih lumayan begitu gitu loh. Apalagi yang Invincible kan itu gokil banget gitu. Nah sekarang yang ditakutin adalah bagaimana lawan nggak takut lagi ketemu Arsenal. Dia melihat bahkan hanya 2 pemain yang kemarin benar-benar layak gitu, dan gue lupa namanya siapa yang disebut dia, baru kemudian Saka masuk jadi 3 kata dia. Yang lainnya mana kata dia gitu. Ini yang ngomong legend Arsenal ya. Jadi beban yang berat banget memang ada di Arteta gitu. Tapi ya seperti yang gue bilang, dengan nama-nama besar yang pernah menjadi pemain terus kemudian ngelatih, bisa nggak sukses juga dalam ngelatih ya bisa gitu. Tapi kan sekarang pertanyaan Arsenal mau sampai kapan. Nah kalau gue berpikir ini kan baru pertandingan pertama, dan gue tahu dia juga ngeh pasti dia dibully habis-habisan dan sebagainya. Tapi paling nggak gini, paling nggak musim inilah kasih dia kesempatan lagi, musim ini kasih dia kesempatan lagi. Gue bukannya mau mengambil untung karena gue fans main, enggak, tapi setelah gue tahu derita dari pelatih, setelah gue tahu derita dari manajer di sana, yang support tuh harus banyak pihak gitu. Jadi nggak bisa cuman sekedar lihat hasilnya. Jadi Arsene Wenger pun harus bantuin nih gitu loh, harus bantuin Arteta gitu loh, gimana handle ini dengan pemain-pemain yang udah nggak ada di warisannya sebagai juara waktu itu. Ini kan memang membuat tim baru yang ditinggalkan nama besar gitu kan. Dan Arteta beban untuk itu sebagai pelatih ya, dia bukan pelatih yang udah akademisi ngetop, dia umurnya masih 38 by the way, 38 39.
Kemudian sebagai pemain ya dia yang nanggung gitu loh, bukan yang legend gitu. Jadi di dressing room juga mungkin nggak terlalu kuat namanya, baik sebagai mantan pemain maupun juga sebagai pelatih gitu. Jadi PR besar bagi seorang Arteta. Nah kalau ternyata dia nggak kuat, menurut gua bukannya gua nyindir, dia lebih baik ada di tim besar tapi walaupun jadi asisten gitu loh. Belum saatnya jadi pelatih kepala gitu loh, karena dia masih banyak yang harus dia lalui dalam melakukan profesinya gitu. Jadi bertahanlah Arteta. Tinggal memang bagaimana manajemen Arsenal mengatur target mereka gitu. Karena kan target mereka memang prestasi masih mereka bisa tahan untuk beberapa tahun lagi belum ada dulu. Tapi untuk nguatin lagi manajemen, nguatin lagi keuangan, nguatin lagi figur-figur, ya kasih dia waktu. Tapi kalau emang akhirnya prestasi udah harus lebih cepat lagi sekarang, ya gue rasa emang Arteta paling musim ini aja gitu loh, harus dicoba. Tapi kalau dia pengen bangun fondasi lagi, kasih dia waktu. Karena terbukti siapapun yang bisa ngasih waktu 3-4 tahun, paling nggak prestasi tim itu akan jauh lebih baik, terutama di BPL. Itu aja dari gue. Jadi Arteta bertahanlah, dan lo harus buktikan kepercayaan itu.